What's up? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-86 dari channel CBC ini. How are you guys? I hope all of you doing well today. Yes, meskipun kita menghadapi kekalahan 2-1 saat bertandang ke Liverpool, kita akan membahas beberapa poin pentingnya yang dimana CBC akan sampaikan beberapa saat lagi. Dan seperti biasa sebelum kita masuk, CBC mohon bantuannya untuk teman-teman untuk klik tombol like dan subscribe. Dan juga terima kasih banyak CBC mengucapkan buat teman-teman yang berpartisipasi untuk menonton live watch along bersama CBC tadi malam. Meskipun hasilnya kurang menggembirakan ya, karena kalah 2-1 saat bertandang ke Liverpool di Anfield. Tapi thank you so much. Kita tidak boleh patah arang. Dan dengan ini kita dapat mengukuhkan Chelsea di musim ini adalah sebagai tim yang mana nanti kita akan bahas. Oke, kita langsung masuk saja ke line up ya. Di line up CBC dari awal sudah bilang surprise dan shocking news yang CBC harus lihat. Di mana pemain 3 bulan belum pernah turun, tiba-tiba diberikan mandat menjadi starter 2 orang, yaitu Reece James dan juga Romeo Lavia. Ya, ini adalah blunder menurut CBC yang dilakukan oleh Enzo Maresca, di mana kita sudah kehilangan Cucurella dan juga Fofana, dan kita mencadangkan pemain pilar lainnya yaitu Enzo Fernandez dan juga instead of Renato Vega yang diturunkan, malah yang diturunkan adalah 2 pemain yang lama sekali 3 bulan tidak pernah diturunkan. Ya, di line up Robert Sanchez, kemudian Reece James di right center back, kemudian central center back ada Tosin, di left center back ada Colwill, di inverted left back ada Gusto, Lavia, double pivot bersama Caicedo, kemudian Sancho di winger kiri, Cole Palmer di attacking mid, dan juga Madueke di right winger, dan striker Nicholas Jackson. Oke, dari sini kita bisa lihat ya, ada upaya pengambil resiko yang dilakukan atau Enzo Maresca sedang taking a risk ya, mengambil resiko untuk menggantikan 2 pemain yang terakumulasi kartu, yaitu Fofana dan juga Cucurella, dengan memainkan Reece James dengan Lavia. Sedangkan di bench kita punya Renato Vega, kita punya Badia Shield, kita punya juga Disasi. Jadi forward kita menurunkan pemain yang 3 bulan tidak pernah turun, tiba-tiba menjadi starter. Sedangkan kita punya pemain fit lainnya seperti Badia Shield, kemudian kita punya Disasi, kemudian yang terpenting kita punya Renato Vega yang tampil cemerlang bersama timnas Portugal. Kenapa tidak diturunkan? Ya. Dan banyak juga yang lain yang kita harapkan turun tapi tidak diturunkan. Dan malah mempertahankan pemain seperti Noni Madueke, dan juga catatan dari CBC Cole Palmer match kali ini lagi drop ya. Entah dia itu sedang dijaga, dikawal dengan baik, atau TAA ini sedang bermain luar biasa sehingga kombinasi Sancho dengan Gusto itu gagal berkali-kali ya di sisi sebelah kiri. Luar biasa penampilan dari TAA, kemudian Gravenberch yang berkombinasi dengan
Chris Jones untuk mengamankan dari lini pertahanan dari Liverpool. Begitu juga dengan Konate. Tampil luar biasa ya, 4 pemain ini. Sehingga Gusto Sancho tidak bisa berkutik. Palmer pun kedapatan beberapa kali dia mestinya dapat memberikan umpan di sisi sebelah kiri kepada Sancho, tapi dia memutuskan untuk syuting di sudut sempit sehingga terblok tendangannya. Dan untuk Madueke sama sekali tidak terlibat apapun, tidak terlihat. Nicholas Jackson terselamatkan penampilannya oleh gol dari assist Caicedo. Jadon Sancho cukup signifikan tapi dia kelihatan mati kutu ya, dikantongi oleh TAA. Kemudian Lavia bermain cukup bagus di awal-awal bersama Caicedo. Kita sempat menguasai ball position sekitar 10-15 menit awal ya. Kemudian Gusto di inverted left back cukup bermain dengan baik awalnya. Meskipun pada akhirnya dia itu keteteran. Terus kemudian Levi Colwill ya beberapa kali melakukan tackling yang cukup berbahaya dan akhirnya tentu saja berakibat penalti meskipun kontak fisik yang tidak terlalu tajam ya. Hanya ringan saja tapi wasit menunjuk eh, titik putih untuk penalti. Padahal di watchlong CBC udah bilang itu bukan suatu penalti karena bukan pelanggaran keras. Itu dalam posisi merebut bola karena pada saat itu dari Jota pun tidak sedang menguasai bola. Oke. Kemudian Tosin bermain cukup buruk karena gol kedua yang dibuat oleh Liverpool yaitu dari Curtis Jones itu tidak dapat dimanfaatkan bola crossing tersebut dengan intercept yang baik melalui Tosin maupun Rhys James ya. Jadi CBC rasa kenapa kita tidak menurunkan Renato Veiga, kenapa kita tidak menurunkan lebih awal Christopher Nkunku baru menit ke 76 baru turun ya kan terbukti ya ada peningkatan dan kita berhasil juga membuat gol di menit ke 48 ya. Sebelum akhirnya hanya selisih 3 menit tiba-tiba dibalas oleh Curtis Jones karena terlihat kita ini sedang tertidur pada saat itu ya, teman-teman. Setelah mencetak gol, kita seperti tertidur. Unbelievable, guys. Kemudian di menit ke 51 itu terjadi gol dari sisi sebelah kiri yang berhasil mengirimkan bola ke sisi sebelah kanan sehingga bola itu dapat dikirimkan kepada Chris Jones sedangkan Tosin dan Chris James hanya terdiam mematung ya. Jadi ini suatu perjudian yang gagal dilakukan oleh Enzo Maresca. JCBC berkali-kali bilang dia ini adalah pelatih baru yang pertama kali melatih tim di Liga Inggris. Jadi CBC berharap dengan ini dia dapat terakhir kalinya dapat belajar. Ya, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan fatal seperti ini kembali terjadi lagi ya. Dan kita harapkan komposisi pemain yang diturunkan itu lebih baik lagi nanti pada saat kita menjamu Newcastle di pertandingan berikutnya ya teman-teman. Oke, sebelum
kita menutup dari channel CBC ini. CBC mau melihatkan table standing dari Premier League di mana kita sudah pasti terlempar teman-teman dari posisi 4 menjadi posisi ke-6, di mana Chelsea mengkoleksi poin 14 dan Liverpool mengkoleksi poin 21 sehingga selisih poin itu adalah 7, ya, cukup jauh. Kemudian Arsenal itu 17, Aston Villa 17 di peringkat 4 dan juga Brighton di peringkat 5, 15 dan Chelsea di peringkat 6 dengan mengkoleksi 14. Selisih 1 poin juga dengan Tottenham di peringkat 13 dan Newcastle di posisi 8 dengan mengkoleksi 12. Oke. Jadi next match kita akan menghadapi, kita bisa lihat Panathinaikos di tanggal 24 Oktober hari Kamis, kemudian di hari Minggu tanggal 27 Oktober kita akan menghadapi Newcastle, kemudian di tanggal 31 selisih 3 hari kita akan menghadapi Newcastle lagi untuk putaran Carabao Cup, dan 3 November selisih 3 hari lagi dari Carabao Cup akan menghadapi Manchester United di kandang, dan lagi di 5 hari setelah pertandingan Manchester United kita akan menghadapi Noah Conference League, ya, untuk match-match berikutnya, kemudian Leicester City. Jadi cukup berat ya. Setelah ini tim yang kita hadapi adalah Newcastle, Manchester United, dan juga Arsenal. So 3 match kita meskipun menang, kita masih harus tergantung dari pertandingan hasil tim-tim yang lainnya. So, CBC rasa itu saja untuk kali ini. Untuk review dari match Liverpool versus Chelsea yang berkesudahan dengan skor 2-1. Oke, that's all di episode ke-86 kali ini. Thank you so much for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues.